Sudah muncul Pak ya? Oke. Nah inilah teman-teman sekalian aplikasi yang kita pelajari, yang saya sudah jelaskan secara acak-acakan tadi, ya. Mohon maaf. Jadi ini bannernya yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, ini sudah jadi dari mata pelajaran bimbingan teknologi yang saya buat untuk kelas 7 nih Bapak-Ibu sekalian ya. Di sini ya. Nah, kan seperti ini jadinya nanti. Ini adalah bagian pertama, bagian judul. Ini bagian judulnya. Kita klik nanti. Ya. Ini bagian judul. Dan ini saya sampaikan kepada teman-teman yang mendapatkan template nantinya. Bagian yang boleh dirubah adalah bagian ini di atas. Ini kita bisa hapus gambarnya. Kemudian kita ganti dengan banner sekolah kita masing-masing. Kemudian ini juga kita ganti mata pelajaran kita masing-masing. Dan saya sarankan, dan kami sarankan bahwa ketika membuat di sini, seperti ini saya tidak sempat memberikan KD ini ya. Maunya ini kasih KD, misalnya inilah KD 3.1. Karena apa nantinya? Ini akan menjadi nama yang muncul di file form kita nantinya. Ketika kita buka form akan muncul file ini. Kalau tidak ada, kita berikan tanda khusus dari setiap ini akan menyulitkan kita untuk mencari materi apa yang sudah kita bagi, materi apa yang belum kita share ke siswa. Maka kita kasih seperti ini. Ya, nama mata pelajaran di sini, kemudian di belakangnya ada kode KD-nya atau apalah, terserah teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini, ya ini yang boleh diganti nanti oleh Bapak Ibu sekalian. Akan diganti mata pelajarannya, materi apa yang dibahas di aplikasi ini, nama gurunya, ya, nama gurunya, kemudian kelas yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, ya, bagian mohon diperhatikan kita jangan ganti, ya, jangan diganti ya. Ya. Ada yang tidak muncul Pak, ya, Pak Wahyu ada yang tidak muncul mungkin, mohon maaf, ya. Ya, kalau bagian kita muncul ya Pak Wahyu ya. Yang nggak muncul mungkin terkendala sinyal Pak. Ya, sabar teman-teman ya. Sudah, jadi baca chat Pak. Yang penting suaranya. Jadi nanti dimohon diperhatikan itu jangan kita ganggu-ganggu yang bagian itu Bapak Ibu sekalian ya, petunjuk pengguna aplikasinya. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah explore buat sendiri bolehlah, silahkan diganti, mungkin tanda centangnya sudah tidak seperti ini diganti sebagai pemberitahuan ke siswa. Kemudian di bagian bawah juga ini melalui link ini kalian akan melakukan satu, mengisi daftar hadir, tidak perlu Bapak Ibu sekalian ganti. Jadi langkah setelah diganti bagian atas identitasnya, bagian satunya, ya bagian pertama, ini adalah tombol home-nya. Ini gambar yang saya ambil dari Bing, ya, dari pencarian Bing. Banyak sekali gambar tombol home bisa kita ganti-ganti ini. Ya. Kemudian selanjutnya, ya di bawah gambar tombol home itu, disinilah kita buka pilihan menu, ya, pilihan menu. Dan ini juga tidak disarankan untuk diganti oleh Bapak Ibu sekalian mendapatkan template. Karena apa? Di dalamnya ada pencabangan. Kapan diganti-ganti ini, pencabangannya tidak kena lagi, otomatis akan menyulitkan siswa kita nantinya ketika membuka aplikasi ini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu, teman-teman, ya, untuk mengganggu daripada itu. Nah, kemudian masuk di bagian kedua. Di bagian kedua ini absen, ya. Di bagian kedua, di absen ini, ya, ini yang bisa kita kelola, kita bisa ganti ini. Kita bisa tambahi gambar, ya, ganti menjadi apalah bahasanya di sini, ya, apakah presensi dan seterusnya terserah kita. Atau kita isi di sini menggunakan petunjuk, ya. Ini kan deskripsi. Kalau saya isi dengan mohon absensinya diisi. Kalau teman-teman mengganti silahkan. Nah, kemudian tidak perlu ada tambah baru, ya. Terus ke bawah nama siswa. Nama siswa ini tidak usah kita ganti, biarkan seperti ini, ya.
biarkan dia seperti itu. Ya, sisa kita ganti adalah bagian ini. Ketika di bagian atasnya, bagian pertamanya ya kita pakai kelas 9, maka kita ganti nih jadi kelas 9. Jadi kelas 9. Ya, kasusnya teman-teman di sekolah tadi yang materinya materi kelas 9, ini dia mereka tidak ganti. Akhirnya yang siswa membuka, ini materi kelas 9, ternyata pilihan kelasnya kelas 7. Nah, diperhatikan ini teman-teman ya. Silahkan diganti dengan sesuai dengan kelas yang kita ajarkan. Kemudian bagian ketiga, nah ini home, tombol home bagian ketiga. Tombol home bagian ketiga, ya ini juga tidak perlu diganggu ya, tidak perlu diganggu kecuali teman-teman sekali lagi ada yang sudah explore silahkan ya, atau sudah ada yang terbiasa seperti ini silahkan ya di explore. Nah, terus saja di bagian keempat masuk pendahuluan. Nah, mungkin kita sudah punya video opening pembelajaran dari YouTube ya, atau dari streaming yang ada di Office 365, bolehlah diganti ini ya. Ini saya punya di sekolah sudah diganti. Nah, ini caranya mengganti ya. Bagi teman-teman yang belum terbiasa, klik bagian pinggir ini ya, kemudian akan muncul ya tombol hapus ya, tombol hapus video. Klik saja itu ya, untuk mengganti videonya. Nah, terus di bagian ini kita ajak anak-anak kita berdoa. Mari kita berdoa sejenak. Kita bubuhi dengan tangan tangan berdoa ya. Nah, kemudian deskripsinya kita isi dengan ini. Dan ini kalau ada yang mau ganti silakan diganti yang bagian itu ya. Terus ke bawah home bagian kelima, tidak perlu kita ganti di sini ya. Tidak perlu di otak-atik lagi. Kemudian masuk tujuan pembelajaran. Nah, ini yang harus teman-teman Bapak Ibu guru hebat untuk menggantinya ya, masing-masing tujuan pembelajaran kita. Terus ke bawah lagi bagian 7 home. Tombol home bagian ke-7 ya kita langkahi. Yang kita mau ganti adalah materinya, materi pelajaran kita masing-masing. Dan saya sarankan bagian ini tidak perlu kita ganti ya. Tidak perlu teman-teman ganti yang ini ya. Nah, yang perlu diganti adalah yang bagian ke bawah materinya ini. Nah, kalau kita klik begini teman-teman bingung tadi di sekolah, ketika kita klik akan muncul seperti ini, mana itu materinya tadi. Nah, dia klik lagi bagian sini ya, jangan diklik di bagian pinggir ini ya. Kita klik bagian ini saja, kemudian kita bisa tarik dengan menggunakan ya mouse ya, scroll mouse atau tanda panah scroll di di keyboard. Nah, inilah. Nah, ini video pembelajaran yang saya buat. Ya, kita buat sendiri video pembelajaran, kemudian kita upload di YouTube, kemudian kita ambil linknya, kemudian kita pasang di sini. Nah, ini adalah video pembelajaran sendiri. Ya, tidak perlu kita pinjam video pembelajaran orang lain. Nah, kemudian masuk ke bawah sini. Nah, ini materinya Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu boleh menggantinya sesuai dengan materi teman-teman sekalian ya. Dihapus saya semua turun ini. Bagian atas ini mungkin tidak perlu karena ada petunjuk kepada siswa kita untuk mempersiapkan apa-apa persiapan pembelajarannya. Ini harus diganti oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di bagian bawah, kenapa saya berikan petunjuk video di sini, bukan bagian atas, karena ketika aplikasi ini kita share, maka video itu akan lari ke bawah, bukan lagi di atas, ya. Dia akan di bagian bawah setelah materi tulisan. Nah, ada yang teman bertanya, apakah tidak bisa hanya video pembelajaran saya kita share? Boleh, tanpa ada lagi materi tertulis, boleh ya. Atau yang guru matematika saya sarankan di sekolah adalah ya mereka kalau bisa menggunakan video juga, bisa juga menggunakan tulis tangan. Bagaimana tulis tangan itu? Ya kita foto, kita catat menyelesaikan sebuah rumus di atas kertas, kemudian kita foto dengan HP kita, kemudian kita ya, simpan di laptop. Nah, setelah itu kita ambil gambarnya dan kita pasang di sini, sehingga siswa akan lebih mengerti lagi. Ya. Kemudian, nah ini ada tambahan ya, tambahan di bagian materi ini ada survei yang saya tambahkan, ada tambahan survei itu yang seperti ini kita ambil, itu bagian dari sini, teman-teman sekalian ya. Ini likernya ya. Nah, likernya yaitu survei apakah
anak-anak kita ini ya paham, ya ini saya kasih seberapa besar kemungkinan Ananda paham materi ini ya. Nah, anak-anak akan jujur mengatakan bahwa saya belum paham, ya saya kurang setengah paham, ini 5 dia pilih. Kalau sama sekali belum paham, dia akan pilih bagian ke bawah ini ya. Kalau sudah paham, sangat paham, bagian ke atas. Gitu ya. Ini hanya sekedar untuk mengetahui dari siswa kita. Kalau tidak kita inginkan, ya kita bisa hapus ini. Lanjut ke bagian 9. Ya, home bagian 9 lagi. Ini adalah home-nya resume atau membuat kesimpulan. Nah, ini kita masuk ke bawah. Tidak perlu kita ganggu ini ya. Kita langsung saja bagian 10. Kita bubuhi gambar ya. Kita masukkan gambar. Terserah Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ya, bubuhi gambar. Ya, cari di pencarian Bing. Atau cari di Google, baru simpan di downloadnya, file download. Kemudian kita bisa simpan masuk ke sini. Kemudian di sini kita ya bisa mengganti, bisa tidak ya. Di sini saya sudah berikan, ya di template itu saya sudah berikan seperti ini. Ini untuk petunjuk kepada siswa yang belum mengerti bagaimana itu membuat resume, bagaimana membuat kesimpulan. Jadi dia baca ini, oh baru dia mengerti. Karena sebenarnya tadi dia sudah catat di catatannya. Sisa catatan itu bisa jadi dia ketik ulang di bagian bawah sini. Ketik ulang, kemudian dia kirim ke kita. Ya, itulah kesimpulan mereka. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggunakan akun Microsoft Office 365 yang sudah deploy, ya mungkin siswanya sudah punya akun organisasi sekolah kita, ini kita bisa membuatkan mereka untuk upload file kesimpulan yang mereka tulis dengan tulisan tangan sendiri, dia foto kemudian dia share ke kita lewat ini, lewat resume ini. Kemudian selanjutnya bagian ke-11 ya. Ini sudah masuk evaluasi Bapak Ibu sekalian, ini sudah evaluasi. Ya, tidak usah diganggu, kita langsung masuk saya bagian 12 evaluasinya. Ya, kita bubuhi dengan gambar-gambar memotivasi siswa untuk jujur dan sebagainya. Ya, kemudian kita kasih deskripsi, mungkin ada yang mau ganti di sini silahkan. Nah, ini juga yang mau diganti adalah soal-soalnya tentunya. Soal-soal tentunya teman-teman punya soal sendiri berkaitan dengan materi yang sudah disajikan di bagian materi bagian atas. Silahkan diklik ini, kemudian diganti soalnya, diganti dia punya pilihan. Ya, ini saya kasih poin 20 karena kita buatkan 5 saja ya. 5 soal yang mau tambah silahkan. Ditambah jadi 10 berarti hanya 10 poin kita kasih. Jadi ini poinnya 100 jadinya nanti ya. Ini adalah pilihan ganda. Cuma ini mungkin nanti ada yang bingung ya. Yang bagian ini urutan ke-16 ya, ini saya gunakan ya. Ini saya gunakan adalah pilihan untuk menyusun ya, menyusun urutan yang benar ya. Menyusun urutan yang benar ya. Untuk menyalakan komputer ada prosedurnya tersendiri. Ini kan ya masih terurut dengan benar. Ketika di-share ke siswa, ini akan teracak oleh sistem. Nah, mereka yang akan mengurut sesuai dengan urutan seperti ini sehingga akan muncullah jawaban yang benar. Poinnya 20 juga. Nah, terus ke bawah ini sudah masuk ke nomor 5 ini. Ya, pilihan ganda kembali saya gunakan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi prometernya ini, mengukur seberapa besar keyakinan akan kebenaran jawaban-jawaban Anda. Ya, dia pilih lagi di sini. Ya, kalau ada yang mau hapus ini, bagian ini boleh dihapus ya. Karena ada tombol hapusnya ini. Ya, tombol hapusnya ada di sini. Nah, silakan dihapus. Nah, sekarang bagian ke-13, tombol home lagi. Home-nya adalah home-nya teka-teki ya. Ini teka-teki, ini tambahan ya. Tambahan kita kasih ya, tidak usah diganggu bagian ini, kita ganti adalah teka-tekinya. Teka-tekinya kita bagian bawah sini kita bisa ganti gambarnya boleh. Kita mau masukkan lagi teka-teki baru silahkan cari di Google teka-teki. Kemudian di sini kita kasih jawabannya, kasih jawaban 3 atau 4 terserah. Tapi ini saya sudah saya sudah kasih pencabangan ya. Pencabangannya ada di bagian ini. Ini jawaban benarnya ini. Jadi kalau kita buat nanti ya bosan, dan ini tidak kita kasih poin, tidak perlu kasih poin ini ya. Ini hanya sekedar refreshing untuk anak-anak. Bisa kita tambahi lagi untuk mungkin ada 2 TKT kita berikan sama siswa kita. Kemudian bagian 15. Nah, bagian 15 ini adalah
ya tombol pemicu jawaban dari siswa. Ketika siswa mengklik jawaban benar akan muncul ini. Ketika siswa mengklik jawaban salah akan muncul ini. Ini namanya pencabangan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya, bisa nanti teman-teman pelajari pada saat sudah ada template-nya ini ya. Bagaimana menggunakannya. Ketika mau ditambah lagi berarti ya harus dibuatkan lagi. Terus bagian 17 ya, ini adalah menu dari penilaian diri. Menu dari penilaian diri ini teman-teman sekalian sudah ada, tidak perlu lagi diganti ini. Ya, ini semua pasti kita pasti semua kita menginginkan ini untuk siswa kita, tapi disarankan ini hanya sekali tampil mungkin pertemuan terakhir dari semester kedua baru kita share ini, atau di pertemuan awal kita share, atau pertemuan pertengahan. Jangan kita share bagian penilaian diri dengan penilaian antara teman, itu setiap pertemuan nanti anak-anak bosan menjawab karena pertanyaan itu saja. Jadi ini bisa dihilangkan ketika kita sudah masuk pertemuan selanjutnya. Kalau sudah kita tampilkan di pertemuan pertama. Kalau belum sama sekali, maka pertemuan pertama kita hilangkan saja ini. Kita copy dulu linknya, kita copy dulu template-nya, kemudian kita hilangkan ini, dan ada satu template asli yang kita simpan yang memiliki ya tombol penilaian diri dan tombol penilaian antar teman. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Terakhir ya, tombol penilaian teman sudah, saya tidak perlu jelaskan, sama dengan penilaian diri itu. Tombol terakhir adalah tombol penutup ya, tombol penutup. Ya, ini tombol penutup diantarai oleh jawaban dari ini adalah pemicu ketika siswa mengklik tombol yang sudah ya dicentang ini. Kita simpan bagian terakhir. Ya, sebelum masuk bagian penutup. Nah, ini sudah bagian penutup ini Bapak sekalian ya. Kita kasih gambar, terima kasih pada anak-anak kita ya. Dan seterusnya. Rangkumannya kita masukkan rangkuman di sini. Rangkuman materi kita bisa kita share di sini untuk anak-anak kita. Kemudian ya kita bubuhi lagi gambar tangan berdoa, ajak teman anak-anak kita untuk menutup pelajaran dengan doa. Ya, sekira seperti itu. Ya, apa yang sempat saya tampilkan ini, ada teman-teman yang semakin bingung dari penampilan penyajian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, gitulah kekurangan saya, kekurangan diri pribadi saya dalam penyajian seperti ini. Tapi semoga ini ada sedikit dipahami dan nantinya akan lebih dieksplor lagi ketika teman-teman sudah mendapatkan template-nya ya. Oke, terlalu cepat mungkin saya sajikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, itu Pak Wahyu, saya bisa sajikan pada kesempatan ini. Kemudian di tempat kami juga sudah mau masuk waktu asar ini Pak Wahyu ya. Nah, saya kembalikan ke Pak Wahyu untuk sesi selanjutnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya tampilkan, dan sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita saling memberikan masukan untuk perbaikan aplikasi ini, karena jelas saya yakin aplikasi yang kami sajikan ini jauh dari kesempurnaan, tapi dari teman-teman lah nantinya, di tangan teman-teman saya berharap aplikasinya akan lebih sempurna lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasdin, ya siap. Template-nya coba dikirim saya via WA, ya saya jadikan satu dengan daftar hadir Pak. Oke, ya. Siapa yang isi daftar hadir Pak? Iya. Ya, nanti kalau Pak Hasdin akan segera sholat asar, nanti untuk sesi diskusinya biar saya jawab saja, nggak apa-apa. Iya. Saya tunggu Pak, karena template-nya. Ya, kan belum juga ini Pak. Nanti saya kalau ada teman bertanya bisa di sekarang bertanya Pak, karena belum juga ini gitu. Masih ya sekitar 15 menit lagi. Enggak, maksudnya template-nya dikirim saja. Nanti saya jadikan satu dengan daftar hadir, biar share materinya jadi satu, terkumpul, tidak pisah-pisah gitu di dalam grup. Kemudian Pak Hasdin boleh melanjutkan ke redeem code, agar nanti sekalian Pak Hasdin bisa memberikan kode redeemnya agar peserta nanti bisa
meredeem kodenya Pak Hasdin. Oke. Saya tunggu dulu, sebelum saya share daftar hadir. Biar rapi Pak, karena di YouTube ini juga bermasalah karena sinyal saya di rumah nggak maksimal. Maka nanti daftar hadirnya saya share di grup saja. Oke, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand. Tapi sebelum ke pertanyaan, izinkan saya menyampaikan cara mengisi daftar hadir dan mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Share screen saya muncul Pak Hasdin. Belum, Mbak. Sudah? Oke, sudah ya. Saya Bapak belum. Ibu ini ada, ya sudah muncul ya Pak? Oke. Sudah muncul. Bapak Ibu ini ada halaman daftar hadir dan pengumpulan tugas. Saya jadikan satu seperti biasa agar mempermudah Bapak Ibu dalam mengumpulkan tugas dan mengisi daftar hadir. Karena kalau saya pisah-pisah, linknya biasanya tertindih-tindih dan banyak yang bingung. Nah, di bagian bawah Bapak Ibu ada daftar hadir dan pengumpulan tugas. Nah, untuk mengisi daftar hadir, silahkan klik daftar hadir. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu, turun saja sampai bawah, ini ada formulir pengisian daftar hadir. Silahkan isi di sini Bapak Ibu. Kemudian untuk mengecek apakah isian Bapak Ibu sudah masuk atau belum, bisa dicek kehadiran. Nah, setelah mengisi bisa dicek di sini. Kemudian untuk kembali klik di kembali ke halaman awal, kemudian pengumpulan tugas. Saya sediakan kepada Bapak Ibu untuk slide pengumpulan tugas. Nah, silahkan dikumpulkan tugasnya di sini. Klik pada pengumpulan tugas. Kemudian di bagian bawah ada formulir pengumpulan tugas dan cek pengumpulan tugas. Setelah mengumpulkan tugas, cek apakah yang Bapak Ibu kumpulkan sudah masuk atau belum. Saya buka formulir pengumpulan tugas. Pak Wahyu, ini sudah di WA sudah terkirim, Pak. Oke, siap. Nah, ini formulir pengumpulan tugas masih saya tutup, Pak, karena saya berharap yang ada di sini itu maksimal dalam mengumpulkan tugasnya atau mengerjakan tugasnya. Jadi saya buka hari Kamis, ya, Bapak Ibu. Nanti tugasnya saya buka hari Kamis agar maksud saya Bapak Ibu bisa maksimal dalam mengerjakan tugasnya. Nah, tugasnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal menyalin template yang diberikan oleh Pak Hasdin tadi. Kemudian mengirimnya dalam bentuk link. Artinya apa? Template yang sudah dibagikan oleh Pak Hasdin itu silahkan diedit sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi kontennya atau isinya disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian dikumpulkan dalam formulir yang saya sediakan. Nanti saya screenshot biar lebih mudah panduannya, yaitu pilih share atau bagikan. Nanti di bagian atas ini, ya ini ya, ini adalah link yang pertama. Ya. Tapi dipastikan ini adalah anyone can respond ya. Dipastikan ini anyone can respond. Dipilih anyone can respond. Kemudian ada link yang kedua. Jadi ada dua link yang dikumpulkan atau dua tautan. Tautan yang pertama diambil dari sini. Tautan yang kedua dari sini Bapak Ibu. Share as a template. Nah, klik pada tanda plus ini. Klik pada tanda plus. Nah, ini di copy, kemudian dikumpulkan. Jadi ada dua tautan ini yang dikumpulkan. Nah, nanti lebih jelasnya saya tunjukkan dalam bentuk panduan atau gambar.
tapi yang dikumpulkan cuma linknya. Ya, tidak perlu mengumpulkan file seperti Educandy kemarin. Jadi lebih mudah seperti itu Bapak Ibu. Penjelasan saya kira-kira jelas Pak Asdin? Betul ya. Jadi kan template ini, nah setelah teman-teman dapatkan itu harus apa lagi ya namanya? Disesuaikan dengan mata pelajaran. Dengan mata pelajarannya, dia akan duplikasi begitu Pak ya. Dia duplikasi dulu. Ya, dia harus duplikasi dulu baru dia bisa gunakan. Ya. Nanti Pak Asdin boleh lanjutkan ke ini Pak Asdin. Apa Pak Asdin? Apa itu? Redeem code untuk menghabiskan waktu. Sudah ada saya kirim di WA-nya Pak. Cara pengisiannya mau disampaikan Pak Asdin atau tidak ini? Kita sampaikan redeem code-nya. Oh ya. Silahkan Pak Asdin. Ya. Cara redeem code mungkin teman-teman sudah banyak yang terbiasa ini ya, yang sudah biasa mengikuti kegiatan Microsoft Office. Untuk redeem code, teman-teman bisa menambah piagam atau sertifikat di edukator Microsoft ya. Ini bisa kita berikan. Saya praktekkan dulu. Tampil ini Pak. Edukator. Oh, atau masuk. Atau nanti Pak kita ada videonya, video YouTube-nya ini. Cara saya ada sih. Nanti bisa pakai YouTube saja berarti. itu saja yang kita pakai Pak, karena sinyal juga yang kurang memungkinkan. Oke, siap Pak. Bapak Ibu melihat daftar hadirnya di grup ya, karena kita semua sedang terkendala dengan sinyal, maka daftar hadir saya sampaikan dalam grup. Oke, yang ingin bertanya Bapak Ibu, saya persilahkan untuk mengangkat tangannya atau raise hand. Nanti kami buka dari Bapak Ibu agar bisa mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, angkat tangannya ya. Oke. Ibu Magdalena. Ibu Magdalena, silahkan dihidupkan mic-nya, Bu. Ibu Magdalena. Jadi bertanya Ibu Magdalena. Link presensinya Pak, maaf. Linknya sudah saya sampaikan di grup. Ini nggak ada di grup PA Pak, yang nggak masuk grup PA gimana Pak? Masuk grup Telegram Pak, silahkan masuk grup Telegram. Linknya sudah ada di grup Telegram dan grup WA. Ya, sudah ada juga ya. WA, Telegram sudah ada semua nih. Sudah ada Pak. Iya. Ada yang ditanyakan lagi, Pak Miftahur Rahman. Miftahur Rahman. Silahkan mic-nya dihidupkan Pak Miftahur Rahman. Oke, sudah nyala ya? Sudah dengar Pak, silahkan Pak. Tidak tanya daftar hadir ya Pak ini ya? Daftar hadir sudah saya coba buka linknya mungkin, tapi masih agak berat itu. Jadi saya buka sampai besok Pak, tidak usah khawatir Pak. Oke. Ini tadi saya menyimak materi tentang MS Form ini, menarik ya. Yang tadi sempat disinggung sama pemateri itu kan tentang kalau anak itu diberi tugas yang harus melampirkan tugas dalam bentuk lampiran file, itu kan harus yang akun yang sudah deploy ya. Nah, ini pertanyaannya ini, kita untuk akun yang diberikan dari panitia itu akun siswa atau akun guru Pak, yang diberikan kepada kita ini. Kan kaitannya dengan kalau
akun siswa kan kita tidak bisa bikin form yang bisa mengirim file, atau kita tidak bisa bikin kelas PJJ ya dalam bentuk tim itu. Di aplikasi tim itu kan kalau kita siswa kan tidak bisa ya bikin ya. Nah, ini pertanyaannya, ini akun siswa atau akun guru? Satu itu. Terima kasih. Oke. Ya, Untuk Pak akun Wahyu. saya jawab ya Pak Asdin ya. Untuk selebihnya silakan. yang melampirkan file bisa ke Pak Asdin. Intinya yang saya sampaikan tadi akun guru Pak Rahman. Nanti bisa digunakan karena itu sebagai akun guru. Semuanya yang saya sampaikan akun guru agar bisa dimaksimalkan secara total, karena pesertanya sebagian atau mungkin 100% guru. Ya mungkin ada beberapa yang dari universitas, dari kampus, jadi tetap kami berikan akun guru. Itu Pak Rahman. Monggo untuk melampirkan file disampaikan oleh Pak Haji. Pak Cindy. Monggo Pak Haji Cindy. Ya, silakan. Ya. Saya kira jawaban dari Bapak sudah jelas sekali. Jadi deploy, yang mau deploy silahkan deploy, baru kita bisa satu akun dengan siswa kita. Kalau kan seperti ini, siswa belum punya akun, jadi mereka tidak bisa kirim file lewat aplikasi ini. Begitu saja. Kecuali pakai itu ya Pak, request file ya Pak ya. Ya nanti kita bisa pelajari di pertemuan yang lain. Oh begitu ya. Ya, ada request file Pak. Jadi walaupun belum memiliki akun, siapapun bisa mengirim file dengan request file. Oh begitu ya. Ya, pendaftaran kami belum menggunakan itu Pak. Memang kami sengaja setting seperti ini. Ada langkah-langkah tersendiri ya? Iya ada Pak. Ya. Oke, Pak Andi Effendi. Pak Andi Effendi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mic-nya sudah saya aktifkan, silahkan untuk dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya telat Pak hadir di di diskusi barengnya ini karena ada pekerjaan. Saya baru ingat tadi hampir jam 2. Terus terang Pak, selama ini di sekolah kami menggunakan platform Google Classroom Pak ya, yang mudah diikuti oleh siswa gitu. Juga karena keterbatasan dari sarana prasarana siswa itu sendiri seperti gadget dan sebagainya. Ya ini mah hanya sebagai ini saja Pak, sebagai sharing saja. Kebetulan saya mengajar di pedesaan gitu Pak ya, yang jauh dari kota. Nah, dengan berbagai banyak platform pembelajaran jarak jauh ini, terus terang Pak, kalau saya pakai beda lagi ke anak-anak, niat saya mah hanya untuk supaya tidak membosankan bagi anak itu. Tapi kadang-kadang anak itu mengeluh Pak, kok beda lagi sih Pak, ini harus belajar lagi begitu. Nah, mensiasatinya itu bagaimana Pak ya? Terima kasih Pak. Oke, Pak Hasin dulu apa saya dulu? Ya, silakan Pak Wahyu dulu ya. Nanti saya tambahkan. Ini Pak Andi Effendi. Tidak semua aplikasi itu menuntut siswa menginstal aplikasi atau mempelajari secara penuh. Contohnya yang disampaikan oleh Pak Asdin Cinde pada siang hari ini, siswa itu tinggal menggunakan. Jadi tidak perlu mempelajari lagi dan sebagainya. Karena ini Microsoft Form. Yang belajar cukup kita sebagai guru, membuatnya dan sebagainya. Nah, siswa itu tinggal pakai. Jadi tidak perlu mempelajari lagi. Mau aplikasinya dibuat dari apa itu tidak kelihatan siswa. Karena ini sudah tinggal pakai. Nah, kita kan yang dibahas pada kesempatan hari ini adalah totalitas Microsoft-nya saja. Tidak pakai Microsoft Teams. Nah, Pak Andi bisa tetap menggunakan Microsoft Form ini tanpa harus menggunakan Teams. Bahkan Microsoft, kalau Pak Andi Pak Asdin kalau mau menambahkan. Ya, baik Pak Wahyu, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan Bapak tadi, itu juga kami alami di tempat kami, karena juga kami ada di pedesaan, fasilitas sangat kurang.
Cuma ini aplikasi yang ini sempat kami gunakan tahun kemarin, tapi saya masih di Google ya. Ternyata di Microsoft Form ini lebih maksimal dibanding dengan Google. Bahwa ini aplikasi kita share di grup, kemudian tersimpan mungkin 1 pekan, 2 pekan. Kemudian kita cek itu pada awalnya 1, 2, 3 siswa masuk, setelah beberapa hari tersimpan di WA atau apalah grup kita dengan anak-anak atau dengan Facebook, ternyata sekian bertambah hari bertambah juga yang mengisi form tersebut, sehingga ini agak membantu kita ya dalam menyampaikan pelajaran ke siswa. Ya ini kan ya, kita dituntut sekarang bagaimana mentransfer ilmu. Ya, adapun transfer bagaimana karakter itu sangat susah di saat-saat ini, tapi mungkin lewat gambar-gambar, lewat video-video ya bisa kita juga share-share sedikit-sedikit karakternya. Tapi yang lebih penting bagaimana men-share atau membagi ilmu kepada siswa kita yang tidak berhadapan langsung dengan kita dengan aplikasi seperti ini. Mungkin siswa hari ini belum punya kuota. 1-2 hari ke depan ternyata dia punya kuota. Akhirnya dia bisa buka grup, ada tugas, dia buka tugas itu dari aplikasi yang kita simpan ini, dia bisa isi. Dan ternyata siswa itu sudah bisa punya nilai. Dan itu kan kita biasa dituntut dari sekolah, mana nilai siswanya. Nah, dari Microsoft Form Quiz ini, dari aplikasi PJJ One Link for All ini, kita bisa ambil nilai anak-anak tanpa harus kita reka-reka nilainya anak-anak. Kita bisa lihat, oh nilai anak saya sekian kita dapat dari KD ini, dari materi ini, dan seterusnya. Saya tambahan saya ya. Jadi semua kita punya kendala, tapi saya pribadi saya, ya aplikasi ini bisa memberikan solusi bagi kita yang kesulitan dalam masalah sarana dan prasarana. Sekira begitu Pak Wahyu ya. Boleh Oke Pak Asin, sudah terjawab mungkin. Pak Andi ada yang mau ditambahkan dari jawaban saya? Hanya sekedar usul Pak, kalau bisa ada handbook tata cara pelaksanaannya Pak. Maklum kita juga, maksudnya umur kadang-kadang lupa Pak. Betul ya. Boleh nanti saya minta dari Pak Hasin untuk slide presentasinya nanti ya, mohon dikirim ke WA, nanti saya jadikan satu dengan yang lain dalam web agar Bapak Ibu ketika mengunduh sertifikat nanti juga bisa mengunduh materinya Pak Hasin. Biar totalitas juga kita berbagi. Telegram juga Pak ya? Insya Allah. Iya. Insya Allah. Saya akan membagi ya dia sampai mana bisa saya bagi materi ini supaya lebih banyak lagi bisa merasakannya ya. Dan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Insya Allah. Itu Pak Andi ya. Ya Pak, makasih Pak. Jangan lupa di Telegram juga Pak. Ya, nanti kita baginya di web saja Pak, biar tidak ketindih. Kalau di Telegram itu kasihan sama yang tidak menyimak itu malah tidak bilang Pak. Nanti saya jadikan satu dengan undangan dan sebagainya, termasuk sertifikat biar mudah gitu Pak. Oh boleh Pak ya, mangga Pak. Ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak di FND. Pak Wahyu, ini saya sudah mau ke masjid ya. Ini sudah azan ya. Permisi dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjut kalau masih ada waktu. Ya. Oke Pak Hasin, terima kasih banyak waktunya. Nanti ini masih ada setengah jam. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nanti saya jawab sebisa saya Pak Hasin ya. Pak Hasin boleh lebih dulu untuk meninggalkan room. Sekali lagi terima kasih. Semoga yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah buat kita semua Pak Hasin. Amin ya rabbal alamin. Pak Wahyu jangan lupa redeem code-nya ya. Oh ya. Oh, langsung diunggah Pak Hasin sendiri juga boleh. Pak Hasin sudah saya jadikan admin. Ya, oke siap. Cuma videonya saya tidak punya, video cara redeem code yang sudah terhapus di saya. Mungkin dari teman-teman dari sang pengajar ada mungkin redeem code atau dari Bapak sendiri. Dari saya ada. Oke lah. Ya, terima kasih Pak. Ya, lanjut. Ya. Oke, silahkan di belakang Pak Andi ada Aprizal Ali Nahli, Pak Aprizal ya ini ya. Oke, silahkan dihidupkan Pak Aprizal, mic-nya Pak. Ada yang ditanyakan Pak Aprizal? Atau kepencet ya ini rasanya ya? Sepertinya hanya kepencet. Pak atau Ibu Hasni?
Silahkan, Bapak atau Ibu Hasni bisa menghidupkan mic-nya kalau ada yang ditanyakan. Yang raise hand itu yang mau bertanya aja ya. Yang tidak bertanya jangan angkat tangan. Oke, Pak Firmansyah. Pak Firmansyah, ada yang ditanyakan? Silahkan, saya hidupkan mic-nya. Bapak bisa aktifkan. Ya, halo. Ya, Pak Firmansyah, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Langsung saja, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Firman dari Gorontalo. Ya, halo. Halo, Pak. Gorontalo ya. Ya, kedengaran suaranya, Pak? Jelas sekali, Bapak. Baik, ya. Langsung saja, Pak. Kemarin saya sudah, kebetulan kan saya share ke grup yang satu. Di situ ada, kebetulan di situ ada duta rumah belajar yang kebetulan juga itu teman saya. Terus dia japri ke saya, itu domain pakai apa akunnya? Saya bilang Guru Inovatif. Nah, terus beliau bilang, kalau kita punya itu duta rumah belajar, lebih bagus lagi akunnya. Jadi ini saya bingung, mohon penjelasannya, Pak. Oke. Akun Office 365 itu ada banyak grade-nya, Pak. Jadi ada A3, A1, A5, kemudian E3, E5, dan sebagainya. Yang penting selama kita bisa menggunakan atau memenuhi yang kita butuhkan, gunakan saja. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini, akun yang kami berikan sudah cukup, Pak. Nah, karena dari akun Guru Inovatif ini yang sering kami bagikan kepada seluruh guru Indonesia. Nah, termasuk kemarin yang di COT tahun 2020 itu pesertanya lebih dari 100.000, kita gunakan Guru Inovatif ini, Pak. Oh gitu. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan begitu? Nggak ada, Pak. Yang membedakan itu akun berbayar dan akun gratis. Nah, selama sama-sama didapatkan gratis, berarti fasilitasnya sama, Pak. Kecuali gitu. Bapak dapatkan dengan yang berbayar. Nah, itu baru pasti ada perbedaannya. Tapi selama itu didapatkan gratis, sama. Oh, siap. Jelas. Pak, sudah terjawab ya, Pak Firmansyah ya? Iya, jelas, Pak, jelas. Oke, terima kasih Pak Firmansyah dari Gorontalo. Iya. Kemudian di belakang Pak Firmansyah ada Bu Yantari. Oke. Raisen, mungkin ada yang ditanyakan, Bu Kus. Silahkan hidupkan mic-nya, sudah saya aktifkan. Mungkin terpencet saja ini. Nah, semoga yang raise hand ini sadar ya, bukan sekedar mencet saja, tapi benar-benar mau bertanya. Mau bertanya, Bukus? Silahkan, Bukus. Berarti tugasnya itu template itu baru nanti dikumpulkan ya? Ya, jadi tugasnya itu template-nya itu diunduh dulu ya, Bu ya. Setelah template-nya diunduh, itu disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi kan ngubahnya tinggal dikit ya, Bu ya, karena tinggal edit saja. Sedangkan template-nya sudah ada. Nah, nanti yang dikumpulkan adalah link dari form yang sudah jadi plus template-nya juga. Jadi template-nya itu juga dikumpulkan lagi, Bu. Nah, biar nanti kita share ke teman-teman, semakin banyak lagi yang memanfaatkan atau yang mendapatkan hasil dari kerja kita, Bu. Gitu. Jadi kita nanti saling berbagi tanpa batas gitu, Bu. Oke, Pak. Paham ya, Bu ya? Ya, paham. Makasih. Ya.
Di belakang Bu Kus ada Bu Neni Lolita Ningsih. Mic-nya sudah saya hidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Yang kami mau tanyakan di sini, kami sebelumnya sudah pernah ikut yang namanya MS 365 ini. Yang kami bingungkan dari pertama masuk di MS ini, bagaimana cara memasukkan anak ke dalam MS ini. Soalnya kami contohnya mau join atau langsung berinteraksi dengan anak gitu kan. Sudah dikirim linknya, sudah dikirim kodenya, tapi tidak bisa gabung dengan MS ini gitu dalam umpamanya rapat gitu kan. Tidak bisa. Dan satu hal lagi Pak, bagaimana caranya menggabungkan anak ke sini? Apakah anak itu kita buat akunnya atau kita men-share link tugasnya aja? Terima kasih Pak. Itu terima kasih, pertanyaannya bagus dan menarik. Ibu maunya itu menjadi kelas di Microsoft Teams atau sekedar bergabung rapat seperti yang kita lakukan siang ini? Yang jadi pertanyaan Ibu. Kalau maunya sebagai apa namanya Pak, guru gitu kan, pengajarnya. Nanti kan digabung anaknya untuk masuk ke dalamnya, kita kayak gini gitu, melakukan rapat kayak gini untuk saling berinteraksi. Nah, kita menjelaskan materinya, anak tuh menyimak langsung gitu. Tapi tidak bisa. Siap. Ini Bu, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Kalau Ibu menginginkan untuk bergabung dengan rapat yang seperti ini saja, itu anak tidak perlu memiliki akun, ya, tidak perlu memiliki akun, tetap bisa mengikuti. Ya, tetap bisa mengikuti. Tapi kalau harus membuat kelas T, ya, kelas T itu anak harus memiliki akun. Nah, bagaimana cara memiliki akun? Itu sekolah harus deploy. Kemudian saya sampaikan kepada Ibu bagaimana agar peserta didik Ibu bisa bergabung dalam rapat seperti ini tanpa mereka memiliki akun. Benar. Ini dan saya buka aplikasinya. Iya Pak. Kita tampilkan dulu. Dengar ya Bu ya suara saya? Iya, dengar Pak. Bentar, saya tampilkan dulu aplikasinya. Muter-muter. Tampilan saya sudah muncul, Bu? Belum, Pak. Sekarang? Nah, sudah Pak. Ibu sudah pernah membuat rapat seperti ini, Bu? Udah, Pak. Waktu ikut pelatihan kemarin. Sudah bisa ya, berarti ya, membuat rapat seperti ini ya? Udah. Cuman itu kendalanya kemarin, Pak. Kami coba pagi kan untuk mengajar kan, tanpa istilah anak buat akun. Nah, nggak bisa. Cara buatnya kan seperti ini, Bu. Klik new meeting ini ya. Iya. Ya, klik new meeting ini, kemudian beri judul. Misalnya judul. Nah, ini saya isi acak dulu. Ya, ini misalnya Pak Hasdin. Saya masukkan karena minimal harus ada satu orang.
nggak bisa dibuat kalau tidak ada lebih dari minimal ada 1 orang, intinya seperti itu. Kemudian Iya, Pak. saya kirim ya. Nah, nanti kan muncul di kalender ini ya Bu ya yang saya buat. Nah, ini Oh iya. saya buka, pilih edit Bu. Pilih edit. Ini sebenarnya di luar materi ya Bu, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti kan masuk ini lagi. Nah, pilih meeting option. Nah, ini ada meeting option. Klik pada meeting option. Nanti ada beberapa opsi yang bisa kita atur. Nah, ini. Who can bypass the lobby? Siapa saja yang bisa masuk secara langsung melewati lobby. Nah, ini people in my organization ini diganti, Bu. Diganti, diklik, diganti everyone. Oh. Nah, kalau ini sudah diganti everyone, kemudian di save. Nah, ini sudah jadi, Bu. Nanti anak-anak Ibu nggak perlu memiliki akun, sudah bisa. Sudah paham ya, Bu ya? Tanpa mengirimkan kode, Pak. Oh, ya tetap linknya. Linknya tetap Enggak, dikirimkan. maksudnya kan ada kode kelas kan. Pamannya kita kelas ada rombelnya, pamannya 7A, Kalau 7B gitu kan. Team, Bu. Kalau Microsoft Team, siswanya harus punya akun. Kalau hanya rapat seperti ini, tidak harus punya akun. Jadi bedanya di situ. Ah, ya Pak. Oke, paham ya Bu ya. Berikutnya ada yang Resen. Bu Nafisa, Bapak apa Ibu ini? Nafisa. Saya hidupkan mic-nya, silahkan untuk diaktifkan. Oh, nggak jadi, cuma tertekan ini. Bu Natalia Kurniasari. Bu Natalia Kurniasari, saya aktifkan mic-nya, silahkan bertanya. Yang Resen, yang mau bertanya saja ya. Yang nggak mau bertanya jangan Resen. Ya, selamat siang. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Bisa mendengar suara saya ya? Sudah. Ya. Maaf, ini tadi kan saya terlambat masuk ke Teams-nya karena tadi ikut join di YouTube, ternyata YouTube-nya bermasalah gitu. Ya, Bu. Terus mencoba masuk ke Teams, terus akhirnya bisa. Nah, saya bingung ini tadi kami di sekolah kami itu memang sudah memakai Office 365, tapi yang kami gunakan itu hanya yang kuis. Karena istilahnya ingin mempermudah, bukan mempermudah sih, istilahnya supaya langsung muncul poinnya gitu untuk nilainya anak-anak itu kita menggunakan kuis. Memang kalau yang di kuis itu kita bisa bermacam-macam kan untuk pilihan ganda, isian, lalu uraian. Nah, untuk yang template yang sekarang ini, maaf kalau saya kurang paham ya ini tadi karena memang terlambat join-nya. Apakah tugas yang akan kita buat ini menggunakan yang form atau menggunakan yang kuis? Kalau lihat tadi sekilas penjelasannya sih kayaknya pakai form ya itu ya, Pak. Bisa pakai kuis juga ya itu ya. Pakai kuis, tapi Ibu nanti nggak usah buka kuis apa form, begitu klik dari template yang kami berikan itu sudah jadi, Bu. Oh, hanya tinggal merubah saja identitas dan sebagainya maponnya itu saja ya. Iya, kita tidak usah merubah itu berarti ya. Nggak usah buat dari awal, Bu. Kami sudah berikan template-nya, Ibu tinggal menyesuaikan dengan mata pelajaran Ibu saja. Jadi nggak usah mulai dari form. Begitu Ibu habis login ya, login Office 365-nya, kemudian klik dari tautan yang kami berikan tadi, template tadi ya. Nah, begitu sudah diklik, nanti sudah akan otomatis masuk ke tempat Ibu tanpa harus membuat dari awal. Sebentar. Jadi kita masuk dulu ke Office kita 365, terus
baru memasukkan linknya itu, atau kita langsung klik linknya itu? Masuk dulu Bu, kan posisi kita masuk ya, sudah login. Terus kliknya di tautan tadi langsung saja nggak apa-apa Bu. Jadi dari WA web misalnya ya, dari WA web diklik nanti otomatis akan masuk ke Office 365 dengan sendirinya. Sudah canggih itu. Iya. Ini saya join ke Telegram karena kemarin kuotanya di WhatsApp-nya full sudahan. Iya, saya kita masuknya cuma buat satu room. Satu. Ya. Ini nanti ini untuk yang rekaman videonya ini apakah di-share ke YouTube? Iya, karena Bu. kan YouTube-nya kan tidak bisa ke YouTube. Oh gitu ya, di share ke YouTube ya, supaya kita bisa lihat lagi dari awal gitu maksudnya. Ini di tempat saya tampilannya muncul ya Bu ya? Maksudnya gimana? Share screen saya muncul. Nah, ini kan template yang saya share tadi Bu. Iya betul. Sedangkan saya sudah login ya sekarang. Nah, ini tinggal saya klik gini. Itu meskipun kita punya akunnya bukan yang dibuatkan dari pihaknya Bapak ya? Apa saja bisa, Bu. Apa saja bisa. Nah, kan sudah terbuka. Ini ada tulisan duplicate it. Ya, duplicate it. Kita klik di sini. Oh, oke. Ini tunggu sebentar. Akun apa saja nanti bisa ini. Nah, kelebihan dari Office 365 di sini, Bu. Kita bisa berbagi yang kita buat itu dengan orang lain. Nah, biasanya kita kalau punya MGMP dibagi ya, KD1 siapa, KD2 siapa, KD3 siapa, dan seterusnya. Kumpulkan jadi satu, kita sudah punya bahan ajar sampai 1 tahun. Padahal kita cuma buat sekali. Nah, ini sudah masuk di tempat kita, Bu. Ini sudah di tempat kita. Nah, coba ya, saya klik. Nah, kan sudah bisa. Absensi, saya ganti absensi. Nah, gini Bu. Ya kan? Nah, nanti yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan ini, share. Kemudian share ya. Sudah anyone can respond ya. Nah, kalau belum diganti dulu yang anyone. Betul. Ini harus anyone. Kemudian ini di copy. Ya, harus anyone. Dikumpulkan di tempat yang sudah kami sediakan. Kemudian ada satu lagi yang harus dikumpulkan. Nah, ini share as template. Ini di plus ini. Klik. Di plus. Ini dikumpulkan. Nah, jadi 2 ini dikumpulkan. Nanti tempatnya sendiri-sendiri, Bu. Ya. Coba saya buka. Ini kayaknya yang baru SRS template ini yang saya belum pernah nyoba ini. Kalau yang copy untuk soal, kalau untuk soal sih kita bisa dipakai orang lain, Bu. Jadi artinya kita bisa berbagi manfaat kepada orang lain, termasuk Pak Hasdin tadi memberikan kepada kita itu dengan cara itu, Bu. Jadi kita kalau itu akan orang lain kan kita dapat amalnya gitu ya, Bu ya. Ini coba pengumpulan tugas saya buka sekilas ya, Bu ya, biar nanti paham. Pengumpulan tugas. Saya praktekkan nanti kan bisa dilihat di rekaman gitu, Bu. Ini saya buka biar kelihatan. Ini MS Form yang sudah kita perbaiki ya, misalnya ya, Bu ya. Nah, ini yang atas. Iya. Tuh, kita copy dulu, kemudian kita masukkan di sini, Bu. Nah, tautan form. Nah, kita paste di sini. Kemudian yang bagian bawah ini tadi kita copy juga. Kita masukkan yang tautan duplikat. Nah, seperti ini. Oh, yang satunya yang atas itu masuk ke form, yang template-nya masuk ke duplikat. Ya, yang atas masuk atas, yang bawah masuk bawah, Bu. Nah, ini kan ada kalau yang lain kan nggak perlu saya bahas ya. Ini sudah biasa gitu ya. Iya.
Sudah jelas ya Bu Ya, ya? ya. Oke, Ya, terima kasih. oke. Terima kasih. Ya. Di belakang Bu Natalia ada Bu Nafisa Pak. Ya. Mohon maaf Pak. Tadi saya nggak lupa. Ternyata saya masuk pakai akun siswa saya. Oh, nggak apa-apa Bu. Ini siapa Bu? Tadi dipanggil Nafisa tadi loh. Oh, Bu Nafisa ya? Iya. Nggih. Mau Melanjutkan. bertanya Bu? Mau Nggih, bertanya Bu? bertanya. Oh ya. Ada yang Melanjutkan ditanyakan? yang sebelum. Nggih. Melanjutkan Satu pertanyaan lagi ya, terakhir ini. Nggih. Silakan. Nggih. Bu Guru yang tadi yang sebelumnya, Bapak tadi kan kalau meet di Teams Macet ya Bu ya? itu tidak menggunakan akun. Tadi kata Videonya Bapak kan everyone. dimatikan dulu Bu, biar nggak macet Bu. Ini suami saya di dekat juga ikut. Dimatikan dulu Bu videonya. Oh, videonya. Suaranya itu terputus-putus. Iya, karena dengan video itu berat Bu masuk ke kami. Ini nggih. Nah, itu Bu. Ya, nah itu lebih lancar Bu. Silahkan. Oke. Yang lanjutkan yang tadi Pak, yang sebelumnya Ibu Natalia mungkin ya. Tadi kan Bapak menerangkan kalau Met bisa tidak menggunakan akun dengan mengganti everyone, nggih. Iya, betul. Nah, jika di everyone itu kan untuk Met. Apakah di formnya yang kita share itu bisa upload file juga enggak, Pak? Oh, itu pakai request file, Bu. Oh, request file. Pakai, kalau Oh, mau jadi- upload file, request file. Jadi kalau mau upload file biasa, itu siswa harus punya akun dulu. Kalau nggak Oke. punya akun, itu bisa pakai request file. Ya, nanti kita pelajari di materi berikutnya, Bu. Ya, Oh, kalau ada nggih. dari saat ini nanti terlalu banyak yang harus diingat. Oh, nggih. Berarti ada nanti, Pak ya. Ya, ada. Nanti kita pindahkan request file, Bu. Insya Allah. Oh, nggih. Ya, kan ini ada beberapa teman kan yang belum bisa bikin akun siswanya. Mungkin kalau Met di tim tadi kata jenengan bisa everyone hanya di itu bisa digunakan di Met saja nggih, Teams-nya saja Ya. nggih. Yang form Ya, nanti kalau materi berikutnya nggih. punya akun pakai request file. Nanti insya Allah kami agendakan. Kalau tidak pun sementara nanti insya Allah saya carikan video yang bisa membuat request file, saya kirim ke grup. Ibu di grup apa? Saya Telegram, atau Pak. WA? Oh, Telegram. Ya. Insya Allah nanti Oke. saya carikan, Ya, tapi Pak. bukan hari ini Saya ya. tunggu ya, Pak ya. Dapat. Tunggu. Soalnya kan teman-teman itu sebagian nggak bisa bikin akunnya gitu loh, Pak. Oke. Tapi jangan hari ini ya. Nanti kalau kegiatannya sudah selesai, biar pembahasan tetap fokus ke tugas, jadi tidak mempercabang. Mungkin ada teman-teman yang salah tafsir. Ini kok tambah tugasnya? Nah, jangan gitu ya. Nggih. Siap, Pak. Jangan Saya tetap keluar. tunggu. Nggih. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Nggih. Ini Wassalamualaikum. sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 15.00. Alhamdulillah kita telah selesai ya untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri, Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Nanti untuk rekaman kami sampaikan ke dalam grup. Daftar hadir, pengumpulan tugas dan sebagainya sudah saya sampaikan di grup. Saya buka sampai seminggu, nggak usah khawatir, nggak usah tergesa-gesa. Ya. Nanti kami beri kesempatan Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya hanya sekali. Jadi dipastikan tugasnya sudah benar. Itu saja ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai. Semoga yang kita lakukan hari ini dan seterusnya termasuk komunikasi di grup diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasim sudah kembali ya ini ya? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sudah saya tutup Pak, mohon maaf Pak. Saya kira Oke. Tidak apa-apa. Banyak yang tertarik dengan punya Bapak ini.
Luar biasa. Alhamdulillah. Menarik katanya, Pak. Nantilah kalau dia sudah otak-atik itu semakin apa namanya, semakin tertarik nantinya itu, Pak. Ya. Pak Wahyu di pengelolaan di Edumed ini kan sendirian Pak Wahyu ya, kelola ya? Ya ada tim beberapa Pak, tapi Iya. fokusnya di saya sih, teman-teman hanya membantu. Masya Allah. Luar biasa.